Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan saya. Oh iya, di sini saya akan melanjutkan nih materi tentang teori akuntansi. Nah, saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang legitimasi teori. Apa sih legitimasi teori? Legitimasi teori merupakan akar dari kesesuaian antara organisasi dengan lingkungan budaya. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat. Legitimasi dapat dianggap sebagai upaya suatu entitas untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa tindakan yang telah dilakukan merupakan tindakan yang dibutuhkan, pantas ataupun sudah sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Legitimasi diberikan oleh berbagai pihak-pihak di luar perusahaan, namun legitimasi mungkin saja dapat dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi di dalam nilai norma sosial menjadi suatu motivasi bagi perusahaan organisasi dan juga suatu sumber tekanan bagi legitimasi organisasi. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Lalu selanjutnya itu dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerja dalam diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan merupakan untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya pemerintah dan masyarakat tersebut, diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. Lalu selanjutnya itu ada suatu organisasi mungkin merupakan, jadi dia itu ada menerapkan 4 organisasi. Yang pertama itu mencoba untuk mendidik stakeholder tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, mencoba untuk merubah persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian, tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi. Yang nomor 3 itu mengalihkan atau memanipulasi perhatian dari masyarakat yang menjadi perhatian mengkonsentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif yang dapat berhubungan dengan kegagalan-kegagalan. Lalu yang nomor 4 itu mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya. Nah, selanjutnya itu ada 4 bagian organisasi lainnya. Yang pertama, meyakinkan stakeholder melalui edukasi dan informasi mengenai kesesuaian tindakan organisasi daripada mengubah tindakan atau kebijakan yang telah diambil atau dapat dilakukan pula dengan menjustifikasi para stakeholder tentang tujuan atau maksud organisasi untuk meningkatkan kinerjanya melalui perubahan organisasi. Nomor 2, mengubah persepsi organisasi tanpa mengubah kinerja aktual organisasi. Yang nomor 3, mengalihkan perhatian dari isu-isu penting ke yang sesuai dengan melewati pendekatan effort simbol untuk memanipulasi persepsi stakeholder. Yang nomor 4, mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi. Keempat strategi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan informasi perusahaan kepada publik, seperti pengungkapan dalam annual report. Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan penting tentang praktek pengungkapan sosial perusahaan. Kebanyakan inisiatif tersebut perusahaan itu mengenai hal utama pengungkapan sosial perusahaan biasa telusuri pada suatu atau lebih strategi legitimasi yang disarankan Lindblom sebagai misalnya itu kecenderungan untuk bagi pengungkap sosial perusahaan untuk menekankan pada poin positif bagi perilaku organisasi dibanding dengan
elemen yang negatif. Selain itu, teori legitimasi juga berhubungan dengan variabel competitive advantage atau keuangan bersaing, yaitu terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keunggulan yang dimiliki, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari stakeholder yang akan meningkatkan citra perusahaan. Ketika kepercayaan stakeholder akan keunggulan yang dimiliki, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi. Ketika banyak investor yang ingin berinvestasi, maka harga saham akan meningkat sehingga ekonomi performa pun meningkat pula. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.